Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang bisnis kelas fitness selama 10 menit ke depan. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Renata Azahro. Saya merupakan mahasiswa semester pertama di Prodi Akuntansi Universitas Internasional Semen Indonesia dengan NIM 10222210706. Fitness center. Dapat kita ketahui, di masa pandemi, segala bisnis yang berhubungan dengan kesehatan tubuh tumbuh dengan pesat. Salah satunya adalah fitness center. Sejak pandemi merebak, isu kesehatan jadi perhatian utama. Banyak orang yang mulai mengadopsi gaya sehat dan cara berolahraga yang baru. Namun, bagi sebagian orang, menjaga kesehatan adalah bagian aktivitas harian yang tidak dapat dipisahkan, baik dengan berolahraga sendiri ataupun bergabung sebagai anggota fitness dan gym. Nah, fitness center adalah tempat yang kini semakin banyak dikunjungi orang-orang karena terbentuknya gaya hidup baru akibat pandemi yang membuat semakin banyak orang memulai olahraga. Selanjutnya adalah fitness center bagi masyarakat. Rutinitas yang tinggi karena tuntutan dari lingkungan yang juga tinggi membuat masyarakat harus mempunyai kebugaran dan daya tahan tubuh yang tinggi. Nah, olahraga adalah cara terbaik untuk membentuk tubuh yang sehat dan bugar untuk digunakan beraktivitas pada sepanjang hari. Masyarakat urban yang hidup di kota tidak memiliki banyak waktu. Juga tidak tersedianya ruang hijau untuk berolahraga menjadi permasalahan tersendiri. Mereka pun kemudian memilih untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas seperti pusat kebugaran atau fitness center untuk berolahraga agar lebih efisien dan fleksibel. Di samping waktu yang fleksibel, bisa dari pagi sampai dengan malam, dan dapat disesuaikan dengan kesibukan masing-masing. Fitness center yang merupakan yang mayoritas berada di dalam ruangan atau indoor, melindungi para pelanggannya dari panas dan hujan. Selain itu, kekhawatiran masyarakat kota-kota besar terhadap polusi udara yang dapat membahayakan sistem pernafasan juga diminimalisir dengan berolahraga di fitness center. Jumlah pengguna layanan fitness center yang fluktuatif namun cenderung stabil menjadi potensi tersendiri untuk menjalankan usaha di bidang ini. Baik, yang selanjutnya adalah peran stakeholder. Peran stakeholder dalam memulai usaha ini tentu saja sangat penting. Stakeholder yang saya maksud di sini yang pertama adalah masyarakat. Masyarakat ataupun konsumen adalah hal utama dalam menjalankan sebuah bisnis. Untuk menarik perhatian masyarakat ataupun konsumen dapat dilakukan dengan memberikan diskon ataupun penawaran menarik lainnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dan yang kedua adalah karyawan. Dalam sebuah usaha fitness, karyawan memiliki kontribusi yang penting. Karena tanpa sumber daya sebuah usaha tidak dapat berjalan. Memulai hubungan baik dengan karyawan dalam konteks usaha fitness dapat dilakukan dengan memberi bonus jika memiliki kinerja yang baik dalam waktu tertentu. Yang ketiga ada investor. Sebagai stakeholder, investor adalah sekelompok orang yang menginvestasikan modalnya dalam suatu usaha untuk mendukung operasi perusahaan. Seperti yang telah disebutkan di slide sebelumnya, yaitu jumlah pengguna layanan fitness yang cenderung stabil, serta fitness center yang lebih efisien dan fleksibel. Dari hal tersebut dapat kita lihat ada sebuah keuntungan untuk berinvestasi di usaha fitness center ini. Dan yang keempat, komunitas. Dengan memulai hubungan yang baik dengan komunitas, maka akan membawa keuntungan tersendiri, terutama komunitas pecinta olahraga. Untuk menjalin hubungan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan berbagai kegiatan yang akan terlibat pada suatu komunitas tertentu. Selanjutnya adalah faktor produksi. Di sini ada 5 faktor produksi. Yang pertama yaitu land. Fitness center merupakan usaha offline yang membutuhkan tempat khusus, mengingat akan ada banyak peralatan fitness yang akan digunakan, maka tempatnya pun harus luas. Itulah kenapa tempat wajib masuk pertimbangan dalam analisa usaha fitness center.
Idealnya fitness center membutuhkan tempat dengan luas kurang lebih 300 meter persegi. Namun lebih luas tempatnya maka lebih baik. Pastikan juga bahwa tempat fitness center ini berada di lingkungan yang lokasinya itu aman dan nyaman. Sehingga ketika pelanggan memarkirkan kendaraannya, dapat memarkirkan dengan nyaman dan leluasa. Yang kedua adalah labor. Tidak semua orang yang datang ke fitness center sudah memiliki jam terbang yang tinggi di bidang olahraga. Beberapa di antaranya masih membutuhkan bantuan dari pihak profesional. Nah, disinilah diperlukan seorang instruktur. Instruktur atau personal trainer idealnya memiliki pengetahuan yang baik tentang fitness sehingga mampu memaksimalkan potensi latihan olahraga. Dan yang ketiga adalah capital. Tidak menutup kemungkinan kalau modal yang digunakan untuk mendirikan sebuah tempat fitness itu lumayan besar. Modal butuh aset seperti tanah, bangunan untuk dijadikan tempat fitness. Tanpa aset, kita harus mengeluarkan biaya lebih untuk sewa tempat atau bangunan yang akan dijadikan pusat kebugaran. Buruknya, jika mendirikan bisnis tempat kebugaran tanpa ada aset bangunan, keuntungan yang balik modal akan lebih lama. Jadi, kita bisa mendapatkan modal dari modal pribadi atau uang pribadi, ataupun mengajukan proposal kepada investor, dan atau mengajukan pinjaman ke bank. Dan yang keempat adalah entrepreneurship. Mampu mengelola keuangan sehingga dapat memberikan penawaran untuk menarik konsumen namun tidak merugikan perusahaan. Yang kelima, yaitu knowledge. Mengantongi sertifikat untuk menjadi instruktur gym. Berbekal keinginan yang tinggi saja belumlah cukup untuk mendirikan usaha fitness center. Untuk mendirikan usaha fitness center, juga harus paham tentang regulasinya. Sebaiknya terlebih dahulu mendapatkan sertifikasi resmi sebagai seorang instruktur. Nah, biasanya untuk mendapatkan sertifikat diharuskan mengikuti sebuah kursus terlebih dahulu. Misalnya, jika hendak membuka fitness center yang juga menawarkan studio yoga, bisa mengikuti sekolah yoga terlebih dahulu untuk mendapatkan sertifikasi. Selanjutnya adalah bentuk usaha. Bentuk usaha yang paling tepat adalah PT atau perseroan terbatas, karena mudah mendapatkan tambahan modal dari luar seperti investor. Selain itu, bentuk usaha PT lebih mudah mengalihkan kepemilikan suatu perusahaan. Operasional usaha. Kelas fitness pada umumnya dilakukan dengan datang langsung ke fitness center lalu dipandu oleh instruktur sesuai dengan kelas yang diambil. Karena kelas di fitness center itu tidak hanya ada kelas gym, namun juga ada kelas yoga, zumba, pilates, dan lain sebagainya. Tetapi, mengingat tidak semua orang dapat meluangkan waktunya untuk berolahraga di fitness center, maka solusi yang tepat adalah dengan menyediakan kelas online yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Selain itu, kelas online juga lebih efisien. Dengan menyediakan kelas online yang lebih efisien dan praktis, tentu saja perusahaan tidak kehilangan keuntungannya dari orang-orang yang tidak bisa datang langsung ke fitness center. Selanjutnya adalah rencana usaha dalam 5 tahun ke depan. Dalam 5 tahun ke depan diharapkan semakin bertambah mitra bisnis agar harapan tersebut terpenuhi. Yang harus dilakukan adalah terus melakukan inovasi-inovasi yang lebih kreatif sehingga menarik minat masyarakat untuk mengikuti kelas fitness yang disediakan. Jika peminatnya bertambah, maka akan semakin banyak klub yang akan dibuka di berbagai lokasi sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Selanjutnya di sini ada studi kasus. Ini adalah salah satu gambar atau salah satu foto yang ada di website. Foto tersebut adalah seorang Mela Gunawan, yaitu seorang fitness entrepreneur atau co-founder dan chief marketing officer Rayfit Indonesia Nationwide Affordable Gym.
Nah, memiliki pengalaman di bidang marketing komunikasi dan di industri fitness sejak tahun 2012. Tujuannya mendirikan fitness center sendiri adalah agar masyarakat dapat berolahraga sehingga memiliki badan yang fit. Revit mengusung konsep affordable gym di mana fasilitas tetap memenuhi kebutuhan untuk melakukan aktivitas fitness, namun dengan harga membership yang lebih terjangkau. Selanjutnya adalah referensi yang saya dapat dari materi tersebut adalah dari https://revit.co.id/ yaitu salah satu website yang membahas tentang fitness center. Nah, sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah dalam pengetikan di PowerPoint. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.